sederhana yang sudah lama sekali ini rumah ini. Namanya Ka'bah. Ka'bah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah rumah yang sederhana, perkawinan baginda Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala ini sangat-sangat sederhana. Nusalli wa nusallim amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah sebentar lagi kita akan nikahkan beberapa anak kita dengan harapan pernikahan ini pernikahan yang diberkati oleh Allah SWT. Orang yang beriman senantiasa yang difikirkan itu bagaimana barokahnya. Sedangkan orang yang tidak beriman atau lemah imannya, yang difikirkan adalah bendanya, materinya. Kalau orang beriman, apa-apa yang difikirkan adalah barokahnya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada sebuah rumah yang sederhana, yang sudah lama sekali ini rumah ini. Namanya Ka'bah. Ka'bah ini dikatakan oleh Allah SWT sebagai rumah yang berbarokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah ini dari segi bendanya, materinya adalah bangunan yang sangat sederhana. Dari segi tempatnya juga di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang. Tetapi Allah mengatakan bahwa ini rumah ini barokah. Maka di antara bentuk barokah Ka'bah ini dicintai oleh berjuta-juta orang. Tiap tahun, bahkan tiap saat dari seluruh dunia berdatangan ke sana. Dan berdatangan ke sana untuk kebaikan, untuk beribadah di sekitar Ka'bah. Di sana kepanasan, kedinginan, jamaah haji, jamaah umroh. Tapi nanti setelah pulang ingin juga balik lagi ke sana. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Hampir 1 juta orang Indonesia tiap tahun datang ke sana. Ini bagian dari satu barokah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber kehidupan yang cukup. Sumber air juga sedikit. Pertanian nggak ada. Tetapi orang-orang di sana senantiasa cukup makan, cukup minum beribu-ribu tahun sampai sekarang. Ini bagian daripada barokah, namanya barokah. Nah, mulai kan Allah SWT, maka dalam perkawinan ini juga yang kita pikirkan adalah barokah. Barokah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira dari Allah. Ada perkawinan yang sederhana, sangat sederhana, tapi kemudian mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, anak-anak yang soleh, hubungan yang baik, amal yang baik. Ada juga orang kawin, setelah kawin tumbuh wambah nggak karu-karuan. Jadi amburadul semua. Nah, ini namanya tidak barokah. Perkawinan yang barokah adalah seperti perkawinan baginda Muhammad alaihissalam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang akhirnya menurunkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, menurunkan Hasan, Husain, menurunkan wali-wali Allah, pejuang-pejuang sampai sekarang. Perkawinan yang barokah. Perkawinan itu begitu sederhana. Perkawinan baginda Nabi dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala ini sangat-sangat sederhana, tapi diberkati oleh Allah SWT. Begitu juga perkawinan cucunya, putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala dengan Sayyidina Ali. Perkawinan yang sangat sederhana, tetapi semulaikan Allah Ta'ala kemudian barokahnya tidak sederhana. Menurunkan pimpinan-pimpinan, menurunkan orang-orang soleh, yang nggak ada habis-habisnya. Perkawinan yang barokah ini seperti perkawinan Sunan Ampel dengan orang Jawa ini.
sehingga akhirnya menyebarkan agama, menghidupkan agama di tanah Jawa ini sampai kerajaan Mojopahit berubah total. Ini diantara sebabnya adalah berkat perkawinan Sunan Ampel dengan orang Jawa ini. Maka yang kita harapkan dari Allah SWT bahwa perkawinan ini menjadi perkawinan yang barokah, perkawinan yang barokah, rizki yang barokah. Kelihatannya mungkin sedikit aja ini rizkinya, tetapi mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Kemarin tuh saya ada tamu dari Jakarta. Dia cerita dia punya teman dari Brunei sana, orang kaya luar biasa. Wis pokoknya duit itu nyaruk, gudang duit. Tapi tidak pernah mendatangkan ketenangan itu uang itu. Dia nggak bisa tidur dan nggak bisa tertawa, murung saja. Dipanggil tuh bintang-bintang film, pelawak-pelawak, badut-badut tiap malam di rumahnya. Siapa yang bisa membuat dia tertawa nanti kasih uang 1 juta, 2 juta, begitu tiap malam gitu. Tapi juga nggak bisa pernah tenang, nggak bisa tidur. Jadi sudah mulai kan Allah Ta'ala, harta yang banyak tidak bisa untuk membeli kebahagiaan, ketenangan. Bisa untuk membeli rumah, membeli mobil, tetapi tidak bisa untuk membeli kebahagiaan. Kebahagiaan nggak ada di toko. Kebahagiaan itu dari Allah. Dan sumbernya adalah kalau kita ini berpegang dengan betul-betul kepada agama Allah, dengan keyakinan yang benar kepada Allah, keyakinan yang benar kepada Rasulullah, keyakinan yang benar kepada negeri akhirat, barulah nanti keberkahan, kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kita ini. Jadi memuliakan Allah SWT, pokoknya apa-apa yang penting barokah. Harta yang barokah, perkawinan yang barokah, rumah yang barokah, rumah yang barokah. Apa saja, ilmu yang barokah juga. Ada orang itu punya ilmu tapi nggak barokah. Ada yang punya ilmu yang barokah, seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sudah wafat 1000 tahun yang lalu lebih, tapi ilmunya masih diamalkan, dipelajari orang seluruh dunia. Ilmunya Imam Bukhari, ilmunya Imam Al-Ghazali. Ini namanya ilmu yang barokah. Ada ilmu itu yang kurang barokah, seperti ilmunya sarjana-sarjana itu. Sebagian, tidak semua. Bersusah payah membuat risalah, membuat disertasi, ditulis, memeras keringat, memerias otak. Setelah selesai, masukkan rak, dia sendiri nggak pernah baca, apalagi orang lain. Nah ini namanya ilmu yang kurang barokah. Yang kurang barokah. Jadi sunnah malaikat Allah SWT, maka barokah itu timbulnya dari mana? Dari agama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau orang itu ada imannya itu benar, yakinnya pada Allah itu mantap betul. Yakin kepada Allah mantap tuh gimana tuh? Pokoknya kalau saya ditolong oleh Allah ya beres, kalau enggak beres, itu namanya mantap. Kalau orang itu keyakinan, pokoknya ada uang beres, nggak ada uang nggak beres. Nah ini yakinnya nggak benar. Sering ke saya begitu itu. Yakin kepada Nabi juga begitu. Pokoknya ikut Nabi mesti beres. Kalau nggak ikut Nabi nggak akan beres. Kita ini mau ke akhirat, dunia ini nomor 2. Nah ini baru keyakinannya lurus. Tapi yang penting itu dunia dulu, wong kita di dunia kok. Nah ini keyakinannya sudah mulai nggak benar nih. Kalau kita memikirkan akhirat dengan sungguh-sungguh, dunia ini akan ikut. Begitu kata Nabi, kurang lebihnya begitu. Kalau orang itu sibuk dengan memikirkan akhirat, urusan dunianya itu dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau orang itu sudah sibuk dengan dunia, lupa akhirat, la yubadillah fi ayyi audiyatiha halak, maka nanti dia ini sudah nggak tahu akan terjun di mana dia. Jadi malaikat Allah Ta'ala
Ini bukan berarti kita tidak boleh ngurus dunia, tapi kita ini ngurus dunia dengan fikirnya kita ini ke akhirat. Dunia ini untuk bekal akhirat. Jangan kita tertipu dengan dunia itu. Seperti kita naik mobil mau ke Jakarta. Ya, pikir kita ini ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Jangan pikirnya mobil. Ya. Pikirnya itu ke Jakarta. Yang penting sampai Jakarta. Ya. Jangan mobil ini ngadat di jalan gitu aja yang penting. Jangan kemudian sibuk nyuci mobil aja tiap hari sampai nggak jadi ke Jakarta. Ya. Ini seperti orang yang katanya mencari dunia untuk akhirat tapi sibuk ke dunia saja sampai lupa ke akhirat. Ini seperti orang yang nyuci mobil tiap hari diperbaiki nggak pernah dinaiki. Ya, nah. Maka akhirnya jadi orang yang tidak benar pikirannya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkawinan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah akad nikah ini kita ke rumah kita masing-masing, apa yang pertama kali kita buat? Bagaimana rumah kita ini ada suasana seperti rumahnya Rasulullah SAW. Buat taklim pertama kali. Pokoknya masuk rumah pertama kali, sholat 2 rakaat, kemudian buat taklim, baca fadilah amal, setengah jam, mudzakarah 6 sifat. Nah setelah itu baru terserah mau apa. Ya, kan? Karena kata para ulama ini man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Perkara itu kalau awalnya